Para sahabat yang terkasih, salam berkah di pertengahan pekan di hari Kamis ini dengan semangat yang luar biasa. Khususnya hari ini gereja merayakan pesta Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Dan sabda hidup diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kerajaan Allah, kapan ya kira-kira datangnya? Inilah yang menjadi pertanyaan tadi di dalam Injil. Hari Minggu kemarin saya duduk dengan seorang umat perantau dan saya tanyakan kepada dia, gimana kamu rasakan Yesus yang kamu imani? Lalu dia sharing pengalaman imannya. Sebelum dia dibaptis, pergumulannya itu penuh dengan onak dan duri. Tantangannya itu tidak sedikit. Lalu kemudian dia mau menjadi seorang Katolik. Lalu ikut katekese dan semuanya dipermandikan menjadi orang percaya. Perjalanan hidup selanjutnya, dia kira setelah masuk Katolik itu segala masalah aman. Dia rasakan sesuatu yang beda sama sekali. Malah setelah dia menjadi orang percaya, tantangan itu tidak sedikit. Hari ini datang, besok datang, hampir tiap hari. Tetapi yang membuat dia berdiri tegak, dia percaya bahwa Yesus tidak mungkin jauh dari dia. Yesus pasti bersama dengan dia. Dan dia rasakan justru kemudian semakin dia mengalami begitu banyak masalah, imannya begitu kuat, berdiri teguh dan tetap percaya kepada Yesus. Sehingga kemudian kalau saya tanya kepada dia, kerajaan Allah itu apa? Dia katakan demikian. Kerajaan Allah itu ketika saya percaya dan berjalan di dalam kasih Tuhan. Ini sebuah jawaban iman yang jujur, berdasarkan pengalaman menjadi seorang Katolik. Inilah para sahabatku yang terkasih. Ketika kita merenungkan tentang kerajaan Allah itu, kerajaan Allah kita masuk dalam kehidupan kita setiap hari. Regnum Dei. Kerajaan Allah di dalam kitab suci, di dalam Injil, itu lebih dari 50 kali Yesus ngomong tentang kerajaan Allah. Dalam perjanjian baru khususnya, itu kurang dari 100 ngomong tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti dalam Markus juga, itu kerajaan Allah sudah dekat. Dia ada. Ketika kita renungkan bagaimana mungkin kerajaan Allah dalam pikiran manusia, bisa dianalogikan seperti ini. Kerajaan yang pada saat itu kerajaan Romawi dengan bahasa Romawi, adat dan semua aturan-aturan yang ada dan secara geografis hanya ada di sana. Atau misalnya kita di Indonesia, kerajaan Majapahit, hanya di Indonesia saja. Tapi kerajaan Allah ini tidak menyangkut soal tempat, bahasa, dan yang lain-lain. Karena jelas sekali kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu begitu istimewa. Bahasanya itu bukan satu, tapi bahasa umum, yaitu bahasa kasih. Dan bagaimana ketika kita berdoa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Dua hal di situ. Kerajaan sudah ada. Orang bilang katakan sudah tapi belum selesai. Dalam diri Kristus dengan perkataan mujizat, dia mati di kayu salib tapi pada hari ketiga dia bangkit. Nah kemudian kerajaan Allah yang kedua dalam konteks eskatologis. Artinya kita menantikan saat ini Yesus datang dalam kemuliaannya. Dia datang, kemudian dia memerintahkan. Dan hari penghakiman itulah kedatangan Kristus yang kedua. Kita renungkan dalam perjalanan hidup yang sederhana sebagai orang percaya. Kerajaan Allah itu ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Pada akhir Injil hari ini sangat indah sekali. Bahwa Yesus harus menderita. Yesus saja menderita para sahabat, apalagi kita. Karena itu menerima kerajaan Allah, menerima Kristus itu adalah menerima tentu damai, sukacita. Tetapi juga menerima yang namanya penderitaan. Jalan salib itu sendiri. Karena itu ada sebuah kalimat yang begitu indah. Kita diberi perjalanan hidup ini.
dibungkus dengan masalah. Kalau kita lihat dalam bungkusan itu, masalah dengan cara pandang yang lain yang berbeda, maka kemudian masalah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita percaya penyertaan Allah ada dalam bungkusan, ada dalam masalah itu. Karena itu jangan pernah nolak soal ada masalah dalam hidup ini. Terima dan yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus ketika kita berjalan, kerajaan itu masuk ke dalam hati kita. Dan kita melihat sesuatu yang lain. Walaupun saya ditantang, walaupun saya punya pergumulan, saya berdiri tegak. Karena Yesus adalah sumber kerajaan Allah itu sendiri. Mari teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Perjalanan hidup memang tidak mudah. Tetapi Tuhan kita lebih luar biasa. Dengan cara Tuhan sendiri, Ia merajai hati saya dan para sahabat. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.